Yo, para Wibu Nolep. Aduh, gimana nih kabarnya kan? Gue doain semoga kabar lulu pada selalu baik-baik saja dan selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Sesuai judul dan thumbnail video ini gitu kan, kalau di kesempatan kali ini gue nggak akan ngebahas soal DxD dulu. Tapi gue mau ngebahas tentang spoiler season 3 dari anime Shinai Mao no Testament. Season 3 dari anime Shinai Mao no Testament menurut gue nanti akan ada dua kemungkinan. Yaitu kemungkinan pertama, digarap cuma 2 volume doang. Dan kemungkinan kedua akan digarap 5 volume. Dengan kata lain, digarap sampai volume final atau volume 12. Light novel yang tersisa dari Shinai Mao no Testament tuh ada 5 volume yang belum diadaptasi menjadi anime. Kalau kita lihat 5 volume itu kelihatannya cukup banyak gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu cuma tersisa 2 arts doang gitu. Jadi kemungkinannya menurut gue sangat kecil banget gitu kalau cuma digarap 2 volume. Tapi kalau digarap 5 volume gitu atau digarap sampai volume final, itu pasti adegan cangkul-mencangkulnya itu bakalan di skip gitu kan ya. Ya nggak di skip juga sih, mungkin lebih kayak model kayak Fuku gitu yang cuma kayak ya kayak gitu doang gitu. Nggak diperlihatkan secara detail kan ya. Kayak kalau diperlihatkan secara detail ya lebih cocok masuk Kucing Peduli sih cow daripada masuk Muse Indonesia kan. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas kemungkinan kedua itu, yaitu spoiler season 3 dari anime Shinai Mao no Testament kalau digarap sampai volume final atau volume 12 atau volume terakhir. Dan ya udahlah, daripada kita banyak basa-basi kan gitu cuk, mending kita langsung aja ke pembahasan ya. Bagian pertama gitu ya, dugaan gue nanti bakal ngebahas masa lalu dari orang tua Basara dulu. Bagian ini gitu harusnya ada di OVA season 2 kan ya. Tapi karena nggak ada di OVA gitu, kemungkinan besar atau gue yakin sih sekitar 90% gitu, ini bakal masuk ke bagian awal di season 3. Di arts ini akan dibuka dengan Jin, ayahnya Basara, bertemu dengan Saphir, ibunya Basara dari pihak iblis. Mereka bertemu di medan perang. Saphir adalah komandan perang dari pihak iblis dan dikatakan sebagai iblis terkuat kedua setelah Wilbert yang merupakan seorang raja iblis. Saat Jin dan Saphir bertemu di medan perang, mereka berdua tuh langsung nyuruh semua anak buah mereka atau bawahan mereka atau orang-orang di pihak mereka untuk pergi sejauh-jauhnya gitu ya. Karena mereka berniat duel sampai mati. Dan mereka nggak mau ada korban jiwa dari pihak mereka. Nah, saat lagi asik-asiknya gelut gitu ya antara Jin dan Saphir gitu, mereka didatangi sama Raphaelin, ibu kedua Basara yang dari pihak dewa. Dan juga merupakan salah satu dari 10 dewa tertinggi. Raphaelin mendatangi mereka berniat untuk menghentikan pertempuran mereka gitu. Tapi karena dua orang itu hobi gelut gitu kan ya, jadi ya bodo amat sama kehadiran Raphaelin dan pertempuran gitu malah berubah menjadi pertempuran 3 arah dari pihak pahlawan, iblis, dan juga dewa. Nah, karena benturan 3 energi dari pihak pahlawan, iblis, dan juga dewa, maka nanti sebuah retakan dimensi akan tercipta dan itu akan menyeret mereka ke celah dimensi. Saat terjebak di celah dimensi gitu kan, mereka bertiga yang merupakan wanita dan juga pria gitu ya. Jadi ya wajar gitu mulai muncul benih-benih cinta gitu kan di antara mereka kayak tiba-tiba cinta datang kepadaku. setelah cukup lama gitu di celah dimensi gitu ya, mereka akhirnya sadar gitu kalau mereka terjebak di sarang Evil Dragon naga kuno yaitu Fafnir. Fafnir nanti akan mendatangi mereka dan akhirnya terjadilah gitu pergelutan di antara Jin, Raphaelin, dan Saphir melawan Fafnir. Setelah mereka bertiga berhasil mengalahkan Fafnir, nanti portal dimensi gitu kembali terbuka. Dan saat mereka ingin kembali ke dimensi mereka, ada 20 Fafnir yang terbangun dan berniat menyerang mereka serta berniat kabur dari celah dimensi. Jin yang memiliki inisiatif tinggi gitu kan, dan gak mau gitu kedua wanitanya itu terluka, dia langsung mendorong Saphir dan Raphaelin keluar dari celah dimensi. Sedangkan dia sendiri akan menahan atau menghadapi 20 Fafnir itu seorang diri. Saat Jin sedang menghadapi 20 ekor Fafnir, Saphir dan Raphaelin berusaha membuka kembali celah dimensi dengan kekuatan mereka. Setelah Raphaelin dan Saphir gitu berhasil membuka kembali celah dimensi, mereka melihat Jin sudah membunuh semua Fafnir yang ada di celah dimensi
dan bermandikan darah mereka. Setelah itu mereka nanti akan kembali ke dimensi mereka. Dan karena ada benih-benih cinta gitu kan di antara mereka bertiga gitu, akhirnya mereka bertiga melakukan adegan cangkul-mencangkul atau melakukan adegan cocok tanam gitu kan. Dan itulah yang membuat sang MC utama kita tercipta, Lord Basara. Saphir yang sedang mengandung Basara saat itu tidak bisa kembali ke dunia iblis karena dia mengandung anak dari pahlawan. Dan karena hal itu, Raphaelin memindahkan Basara dari rahim si Saphir ke rahim dirinya. Karena Raphaelin memiliki skill maternaling, yang dimana skill itu bisa menyembunyikan kandungan seorang dewa. Dan mereka berjanji gitu, ketika Basara lahir, mereka berempat akan hidup bersama-sama. Antara Jin, Raphaelin, Saphir, dan Basara. Tapi tanpa diduga gitu kan, setelah melahirkan Basara, Raphaelin disegel oleh 10 dewa tertinggi karena melahirkan anak dari pahlawan dan iblis. Ya, yang sebenarnya gitu ya, anak dari pahlawan yang gak ada problem gitu loh. Tapi yang ada masalahnya yaitu dia memiliki darah iblis. Saphir yang mendengar kabar itu gitu ya, dia memutuskan untuk tidak hidup bersama Jin dan juga Basara. Karena dia merasa gitu ya, tanpa adanya Raphaelin kayaknya kurang gitu. Tapi Saphir gitu sebagai seorang ibu, dia tetap masih melindungi Basara walaupun dari balik bayangan. Setelah Basara diusir dari klan pahlawan, bahkan Saphir beberapa kali menyamar menjadi orang lain dan menghibur Basara gitu ketika dia sedih dan ya segalanya gitu. Pokoknya benar-benar jadi sosok ibu walaupun dia nggak selalu ada untuk Basara. Selanjutnya kejadian akan berganti di mana ini akan melanjutkan setelah OVA season 2. Di saat Basara, Mio, Yuki, dan Kurumi dipanggil ke desa pahlawan. Alasan mereka dipanggil ke desa pahlawan itu untuk mengobservasi atau melihat Basara dan kelompoknya itu suatu ancaman atau bukan. Sedangkan Vatikan nanti akan mengirim Celis dan Cleo gitu kan sebagai perwakilan dari Vatikan untuk melihat apakah Basara dan kelompoknya itu ancaman atau tidak. Setelah itu nanti akan diadakan sebuah persidangan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menangani kelompok Basara. Saat persidangan sedang berlangsung gitu kan, Shiba Kyoichi, salah satu pahlawan yang pernah muncul di season 1, nanti akan menyerang Basara untuk menunjukkan seberapa kuat dirinya. Tapi serangan Shiba berhasil dihentikan oleh Yuki, Kurumi, dan juga Celis. Setelah serangan si Shiba berhasil dihentikan, Shiba mengajukan pendapat untuk melakukan duel antara dirinya dengan Basara, serta Celis dengan Basara. Tujuan Shiba mengajukan pendapat itu untuk mengetahui gitu, siapa yang lebih cocok untuk menangani kelompok Basara, apakah itu Shiba ataukah Celis. Shiba juga bilang gitu, kalau dia akan membunuh Yuki dan Kurumi jika Basara tidak serius saat duel melawan Celis. Akhirnya Basara duel gitu kan dengan Celis secara serius. Kalau dilihat secara keseluruhan gitu ya, Basara benar-benar kalah gitu, baik dalam kekuatan ataupun senjata. Celis dikatakan sebagai pahlawan terkuat di Vatikan, bahkan di umurnya yang masih menginjak 15 atau 16 tahun gitu. Ditambah Celis memegang senjata roh Georgius yang membuat Celis mampu mengontrol atau menggunakan 4 elemen alam sekaligus tanpa mantra apapun. Tapi gitu kan ya, karena plot armor Basara gitu sebagai tokoh utama dari seri Shinai Mono Testament gitu ya, Celis harus kalah secara nggak logis dari Basara. Setelah itu nanti Basara akan dikabari kalau duelnya dengan Shiba harus ditunda karena dirinya yang sedang terluka, walaupun lukanya nggak terlalu parah. Setelah itu Celis memutuskan untuk tinggal di Tokyo sehingga dia bisa mengawasi Basara secara intens. Saat Celis sedang sendiri gitu ya, nanti dia akan diserang oleh Cleo, teman pahlawannya yang sama-sama datang dari Vatikan. Dan Celis akan diseret oleh Cleo ke tempat 4 senjata roh dewa penjaga mata angin disegel. Kalau lu nggak ngerti gitulah intinya, ke tempat 4 senjata roh dewa disegel. Cleo berniat membunuh Celis di sana, tapi Takashi berhasil datang dan menghentikan serangan Cleo. Cleo ternyata bukanlah seorang pahlawan, melainkan dia seorang iblis. Dan dia adalah tangan kanan dari Leonhard. Kalau lu pada lupa gitu siapa Brynhilder dan Leonhard, lu bisa nonton lagi di season 2 anime Shinai Mono Testament. Shiba nanti akan muncul di tempat Cleo, Celis, dan Takashi. Shiba menjelaskan gitu ya, Cleo ternyata selama ini tidak bekerja untuk Vatikan atau Leonhard, tapi dia bekerja untuk Shiba. Dan ternyata semua jalan cerita di volume 9 ini semua udah direncanakan sama Shiba. Dari kelompok Basara dipanggil ke desa pahlawan sampai duel Basara melawan Celis.
Dan tujuan Shiba melakukan itu agar dia memiliki waktu untuk mencuri senjata roh yang memiliki roh dewa penjaga mata angin. Dan juga agar Basara tidak bisa mengganggu dirinya dalam mengambil 4 senjata roh dewa itu. Tujuan Shiba mencuri senjata roh dewa penjaga mata angin untuk membalas dendam kepada Vatikan. Celis dan Takashi nanti akan bertarung melawan Shiba. Tapi dengan gampangnya gitu kan, mereka nanti akan dibuat KO sama si Shiba. Shiba berhasil mengambil Seryu, Genbu, dan Suzaku karena status mereka masih disegel dan belum ada pemiliknya. Tapi tidak dengan Byakko karena saat ini Byakko dipegang oleh Takashi. Shiba mencoba mengambil paksa Byakko kan dari Takashi, tapi Byakko menolak Shiba sebagai tuannya. Selain itu, Georgius milik Celis nanti juga akan direbut oleh Shiba karena Celis sudah terluka parah dan tidak bisa bergerak lagi. Saat Shiba mencoba untuk membunuh Takashi dan juga Celis, Basara nanti datang untuk menyelamatkan mereka. Basara yang saat ini kondisinya sedang tidak baik gitu kan ya, walaupun masih bisa bertarung, nanti akan diselamatkan oleh Takigawa dari serangan Shiba yang tidak bisa dihindari oleh Basara. Yang ternyata selama ini gitu kan, Takigawa mengawasi Basara dan kelompoknya. Setelah itu adegan akan ditutup dengan Shiba dan Cleo yang akan pergi setelah melihat Mio dan Yuki serta Kurumi datang ke tempat mereka. Nah, itu yang terjadi di volume 8 dan 9 gitu ya. Untuk volume 10, 11, dan 12 bakal gue bahas di part 2. Link ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di part 2, cok.